Cowok maksudnya ya. Si nenek udah bau tanah, Nek. Masih doyan emang sama cowok. Saya lihat-lihat muka bapak ganteng juga, mirip mantan suami saya. Rep. Gimana? Cantik kan? Ya elah, Pak. Zaman sekarang mah bisa pakai filter. Temuannya kayaknya saya belum siap. Kamu sakit apa? Mau dijenguk nggak? Emang rumahnya di mana sih? Ya ampun, rasanya jantung gue yang udah keriput ini mau copot saking jedak-jeduknya. Kegirangan. Tadi sore Ayang Rungkat ngechat. Katanya malam ini dia beneran mau nekat jenguk gue ke klinik sehabis sholat tarawih. Sumpah demi apapun, gue ngerasa kayak balik lagi jadi perawan desa umur 17 tahun yang mau diapelin sama kembang desa. Padahal sadar diri, selang infus masih nancep di tangan. Napas juga kadang masih ngos-ngosan. Tapi entah kenapa, virus kasmaran ini bikin badan gue mendadak sehat, bugar, dan penuh energi. Senyum gue sedari tadi sore gak bisa luntur ngeliatin layar HP yang layarnya retak ini. Siapa sangka, di usia senja yang kata cucu gue udah bau tanah ini, gue masih bisa ngerasain indahnya cinta-cintaan yang bikin perut geli kayak ada kupu-kupunya. Bodoh amat deh dibilang tua keladi, yang penting malam ini gue mau ketemu pangeran idaman. Hati gue yang bikin hari-hari di rumah sakit jadi gak membosankan sama sekali. Pokoknya malam ini gue gak boleh kelihatan gembel atau pucat kayak pasien penyakitan pada umumnya. Gue harus dandan yang cantik, paripurna, dan membahana. Biar si Ayah Rungkat makin kelepek-kelepek pas buka pintu klinik nanti. Gue udah nyimpen bedak tabur sama lipstik warna merah muda tipis di laci meja nakas ini. Sisaan zaman gue masih segar dulu. Nanti pas Bu Mika atau suster udah kelar ngecek tensi, gua mau buru-buru bedakan tipis-tipis, rapiin rambut yang udah full ubanan ini biar kelihatan anggun. Terus kalau bisa semprot minyak wangi dikit di pergelan tangan. Biarpun tiduran di ranjang klinik dengan baju pasien yang kebesaran, pesona seorang wanita itu nggak boleh luntur begitu saja. Gua mau pas dia natap mata gua nanti, dia langsung terkesima lupa sama encoknya dan makin yakin kalau gua adalah bidadari terakhir yang dikirim Tuhan buat nemenin masa tuanya yang sepi. Sambil nunggu waktu Isya dan Tarawih kelar, khayalan gua udah melayang jauh kemana-mana, ngebayangin momen romantis nanti. Gua berharap banget malam ini dia datang gak cuma bawa senyum manisnya yang bikin melelehku, tapi juga bawa sedikit kejutan manis buat gua. Gak usah mulok-mulok, minta dibawain martabak spesial, parsel buah yang mahal, atau perhiasan. Gua cuman ngarep dia bawa setangkai mawar putih ya. Satu tangkai mawar putih aja udah cukup banget buat bikin hati gua mekar melebihi indahnya kebun raya mawar putih itu. Lambang cinta yang suci dan tulus. Pas banget buat ngegambarin perasaan asmara kita yang udah gak mentingin nafsu duniawi, tapi murni nyari teman hidup untuk saling bersandar di sisa umur. Kalau beneran dia bawa mawar putih itu, aduh, bisa-bisa gue langsung minta penghulu dipanggil malam ini juga ke Tridik saking bahagianya dan ngerasa dihargai sebagai seorang wanita. Tapi tunggu dulu, jalan tingkat tinggi ini, ada satu halangan besar yang bisa ngancurin suasana kencan romantis gue malam ini. Cucu kesayangan gue sendiri, si Dion. Bocah satu itu pasti nangkring terus di pojokan nemenin gue sambil main game di HP atau ngeledekin gue yang senyum-senyum sendiri, natap layar. Kalau sampai Dion ada di ruangan ini pas Ayang Rungkat datang bawa bunga, habislah sudah harga diri dan wibawa gue sebagai nenek. Gue pasti bakalan mati kutu, salah tingkah dan malu banget mau gambal-gambalan di depan cucu sendiri. Lagian, ucapan Dion yang suka nyeletuk jujur nan pedas itu bener-bener bikin mood gampang hancur berkeping-keping. Gue butuh ruang privacy, butuh suasana yang intim, berdua aja sama Pak Rungkat tanpa ada mata-mata yang ngawasin atau nguping obrolan cinta-cintaan kami yang mungkin terdengar cringe buat anak muda. Nah, mumpung masih ada waktu sebelum Isya, gue harus segera putar otak, cari akal bulus buat nyingkirin Dion dari klinik malam ini. Rencananya gitu, nanti habis buka puasa dan sholat maghrib, gue bakalan titasi Dion buat pergi ke masjid. Suruh dia ikut sholat tarawih berjamaah, dilanjutin tadarus Al-Quran sampai larut malam, biar dapat pahala sekalian. Doain neneknya cepet sembuh dan urusan asmaranya lancar. Terus habis tadarus, gue bakal paksa dia buat nongkrong aja sekalian sama anaknya. Bu Midot atau Tumon Men ngamennya di warung kopi mana kek sampai waktu sahur tiba.
Pokoknya malam ini ruangan klinik Bu Ika ini harus steril di gangguan cucu. Karena ini adalah malam bersejarah buat asmara nenek-nenekku berdua yang sedang dimabuk kepayang.